la ayyatina bifahishatin mubayyinah. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali bagian atau sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Salah satu kalimat yang hadirin harus garis bawahi adalah mengambil kembali pemberian yang telah diberikan. Dalam Islam, hukumnya tidak diperkenankan. Adalah Rasulullah SAW dalam hadis Muslim pernah bersabda, barang siapa yang menarik kembali pemberiannya, kal kalbu ya'idu qai'ihi, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya. Memang kita nggak diperkenankan dan nggak boleh kita untuk mengambil kembali pemberian yang sudah kita berikan. Tapi dia nggak kepake kok. Tapi saya nggak pernah ngelihat dia pakai barang yang saya berikan. Lah itu gimana kira-kira? Nggak apa-apa jemaah. Walaupun Anda sudah memberi sama orang itu, ternyata orang itu nggak pakai, nggak apa-apa. Allah sudah tahu niat baik Anda. Dari sudut pandang kita yang memberi, memang kita harus ikhlas. Karena rumus memberikan bil. Masih ingat B-I-L, rumus memberi bil. B, berikan. I, ikhlaskan. L, lupakan. Berikan, ikhlaskan, lupakan. Itu aja. Dia mau pakai, alhamdulillah. Dia nggak pakai sekalipun, tetap alhamdulillah. Nanti jamaah, ketemu lagi kita sama kitab, judul kitabnya Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyah, adab sehari-hari. Ternyata pernah kita juga khatamkan beberapa tahun yang lalu kitab ini di Masjid Fatimah Garung ketika subuh syuruk juga. Ada bab adab-adab dalam memberi. Di antara adab memberi itu ternyata hadirin, kalau kita mau ngasih orang, supaya tidak terjadi yang namanya, kok nggak dipakai sih? Mana sih udah ngasih kok nggak kelihatan ya? Kok belum digunakan ya? Supaya terhindar nih perasaan kita yang seperti itu, adabnya diantaranya adalah nanya butuhnya apa. Itu adab ternyata. Kita mau ngasih adik kita, tanya, dek, lagi butuh apa? Mbak lagi butuh tas nih mbak. Doain nanti biar kekumpul rezeki, saya mau beli tas. Tasnya yang kayak gimana sih? Coba mbak kasih tahu deh. Ini tasnya yang kayak gini mbak, harganya berapa? 250.000. Ya udah deh, punya uang berapa? Baru 18.000. Ya udah mbak beliin aja tuh yang 18.000, simpen. Itu lebih bagus hadirin. Jadi menghindari atau meminimalisir prasangka-prasangka yang nggak kita inginkan. Seperti yang tadi dibilang, kok nggak dipakai sih? Saya udah kasih ini kok nggak dipakai sih? Saya udah kasih itu kok nggak dipakai sih? Makanya salah satu dalam kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang para ulama sering kemukakan, kalau mau menghadiahi seseorang supaya terhindar dari perasaan dan prasangka kok nggak dipakai, tanya butuhnya apa? Lagi butuh apa? Jadi pas kita ngasih, pas kita memberikan, itu tepat sasaran, persis seperti yang beliau butuhkan. Kadang-kadang kita pengen ngasih aja, ternyata itu nggak beliau butuhkan. Kita ngasih barang mahal. Oh ini barang nih, tas, harganya misalkan 300.000 rupiah. Ternyata beliau nggak butuh 300. Ternyata beliau belum butuh tas itu. Bukannya nggak butuh, tapi belum butuh sama tas itu hadirin. Karena dalam pandangan beliau masih punya tas yang beliau sudah nyaman dengan tata letaknya, dengan komponennya, dengan partisi dalam tasnya, dengan sekat-sekat dalam tasnya, dengan resleting tasnya. Orang itu kalau udah nyaman, sulit jamaah berpindah lalu beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Itu agak-agak sulit. Jamaah punya tas, sekarang dipakai ngaji terus. Satu waktu jamaah beli tas baru, tasnya berbeda. Ya biasanya naruh pensil adanya di sini. Biasanya di sini nanti buat tempat handphone, di sini buat tempat dompet, di sini buat tempat apa. Udah komplit sama tas sebelumnya. Begitu tas baru ternyata ada yang kurang,
Alah ya udahlah, tas barunya akhirnya disimpan pakai tas yang lama. Kenapa sih ayat Al-Quran ini kok sampai-sampai wanti-wanti kita, jangan kamu tarik kembali pemberian yang sudah kamu berikan. Ya itu memang su'ul adab, selain ya memang su'ul adab, kurang kerjaan juga jemaah. Narik kembali sesuatu yang sudah diberikan. Makanya hadirin, patut buat kita yang sudah pelan-pelan belajar, setelah ini bertanya, butuhnya apa? Apa yang bisa saya bantu? Oh lagi butuh ini, ya udah dibantu sesuai dengan yang dia butuhkan. Itu akan jauh lebih powerful daripada kita langsung memberi ternyata tidak dia butuhkan. Kita dapat pahala nggak kalau kita sudah memberi walaupun dia nggak pakai? Tetap dapat pahala. Maksimal nggak? Selagi niatnya semua karena Allah, semuanya maksimal dalam pahala. Akan tetapi sesuatu yang digunakan akan jauh lebih powerful dan maksimal dalam pahala daripada sesuatu yang dianggurkan begitu saja. Jamaah ngasih kepada A, jamaah ngasih kepada B. Yang B disimpan aja, yang A terus dipakai dalam sehari-hari hidup yang si A ini. Kalau si B disimpan aja, si A pakai terus. Ngasih sama-sama tas, sama-sama tas. Yang ini mah disimpan, yang ini mah dipakai. Awal ngasihnya kalau sama-sama ikhlas sama dalam pahala. Tapi setelah kita mendapat pahala yang besar karena kita memberi, apakah masih potensi kita dapat pahala lagi karena dia gunakan? Kalau kepada si B, tentu saja itu disimpan. Kalau sama si A, tentu saja ini jadi pahala yang jariyah terus mengalir. Bedanya di situ hadirin. Penting banget kita ngasih kalau bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi soal selera ya jamaah, mohon maaf. Orang tuh seleranya beda-beda. Saya mau ngasih mukena misalnya ya. Mukena kesukaan saya itu mereknya A dengan kualitas kainnya A. Ternyata buat beliau ini tuh terlalu mewah. Jadi karena menurut beliau ini terlalu mewah, beliau mau pakai eman. Loh gak semua orang tuh cocok dengan pakaian-pakaian mewah kok jemaah. Gak semua orang juga suka dengan sesuatu yang mewah-mewah kok. Alah bohong, buktinya itu saya kasih yang mewah-mewah dipakai. Iya buat sebagian orang mungkin dia suka, tapi coba lihat orang lain kan belum tentu suka mewah-mewah. Ada seorang ibu, anaknya Allah titipkan rezeki yang cukup lumayan banyak. Mau dibeliin motor loh jamaah, gak mau. Enggak lah, ibu naik sepeda listrik aja. Bu, motor? Iya tahu motor, udah sepeda listrik aja. Enggak, motor aja tinggal ngeng gini bu. Udah sepeda listrik aja. Ya udah kalau ibunya mau sepeda listrik gimana lagi hadirin? Ini itu ayat yang juga kalau kita tadaburi secara luas membuat kita terhindar dari yang namanya perbuatan sia-sia dalam memberikan. Mas, bassnya terlalu gede mas, maaf mas. Yang tadi aja ya mas. Mas Herman, maaf. Yang tadi aja yang sebelumnya. Jangan diubah. Jazakumullah khair. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam bahasan, intinya kami mau mengajak kepada diri kami dan kita bareng-bareng jemaah, segala sesuatu yang kita berikan kalau bisa mendatangkan pahala berlimpah buat kita, jadikan itu pahala berlimpah buat kita. Jangan sampai nanti kita malah rugi, udah ngasih ternyata gak kepake. Gak ada yang rugi kok, bener gak ada yang rugi, tapi kurang maksimal, kurang powerful. Bassnya yang dari sini matiin. Jazakumullah khairan kasir. Hadirin jamaah yang dicintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pada kita tentang waris dalam Islam diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dan sebisa mungkin jangan sampai orang yang nanti dapat waris saling berebut waris antara satu sama lain. Kakak sama adik saling bunuh-membunuh cuma gara-gara perihal warisan.
Anak saking sudah nggak ngertinya dapat uang dari mana, membunuh kedua orang tuanya tujuannya supaya dapat warisan. Jangan nih. Ada sampai kadang berita itu seorang orang tua dibunuh oleh anak kandungnya karena orang tuanya orang tua yang kaya raya, anaknya sudah nggak sabar ingin memiliki harta mereka. Nih sadis hadirin. Kalau jamaah nanti melihat tentang hukum waris dalam Islam, itu sebenarnya adil seadil-adilnya. Laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Iya, laki-laki 2 bagian perempuan karena itu untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Kalau perempuan dapat 1 bagian tapi utuh mutlak hanya untuk dirinya dan tidak dibagi kepada siapapun. Kalau seorang istri dapat waris, suami nggak berhak ikut campur, akan waris dari sang istri yang beliau dapatkan. Nanti istri mau membagi kepada suami kah, keluarga kah, atau beliau mau menikmati sendiri juga halal karena jatah waris untuk perempuan mutlak untuk dirinya. Kalau laki-laki nanti dibagi lagi untuk istrinya, anaknya, keluarganya. Sejatinya Islam sangat memuliakan perempuan hadirin. Makanya dalam Islam tuh perempuan tuh begitu sangat dimuliakan. Dalam waris aja dia dapat 1, laki-laki dapat 2, tapi dia untuk dirinya sendiri, laki-laki untuk dibagi kepada nanti anak, istri, keluarganya. Terus juga hati-hati tentang waris. Jangan sampai sebab karena warisan putus semua hubungan kekeluargaan. Biasanya ada 2 pemutus silaturahim yang paling dahsyat. Pertama hutang, kedua warisan. Apalagi kalau udah bertemu sama orang yang tamak, kakak, adik, saudara kandung yang tamak, agak-agak sulit nanti diskusinya, alot nih. Dia meminta untuk dibagi rata, padahal dalam Islam tidak ada hukum waris dibagi rata, tapi melainkan hukum Islam waris itu dibagi sesuai hak dan porsinya masing-masing. Gak ada ceritanya waris dibagi rata dalam Islam, kecuali hibah. Kalau hibah lain lagi. Kalau hibah dibagi iya sesuai dengan bagaimana keinginan yang memiliki barang tersebut, itu namanya hibah. Kalau waris ada aturannya dalam Islam, tapi kalau hibah bebas. Saya mau menghibahkan rumah yang dicampur sari untuk anak yang pertama, rumah yang di Kertek anak yang kedua, rumah yang di Salomerto anak yang ketiga, rumah yang di Garung anak yang keempat. Misalkan contoh, boleh. Hibah, hadiah. Tapi kalau waris beda lagi hadirin, gak sama. Seperti itulah perbedaan antara waris dan hibah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu Allah berfirman, dan bergaulah kamu dengan istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang paling baik. Nabi pernah bersabda di hadis Muslim dan Bukhari, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik pada keluargaku. Takaran baik kita itu ternyata belum di luar dulu jamaah. Takaran baik kita itu ternyata belum di kantor dulu hadirin. Kita dibilang baik, yang sebenar-benarnya baik itu ternyata bukan di pabrik, bukan di sawah, bukan di RT-an kita, bukan di RW-an kita dulu, bukan di wilayah atau lingkungan tempat kita tinggal dulu kita dibilang baik. Itu belum sampai situ hadirin. Tapi ternyata kita dibilang baik kalau kita baik sama keluarga. Khairukum, sebaik-baik manusia di antara kalian, khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, yang paling baik terhadap keluargaku.
Jadi kalau kita mau jadi orang yang paling baik menurut Rasulullah SAW, kalau bisa berbuat baik itu urutan-urutannya adalah kepada keluarga, baru orang lain. Urutan perbuatan baik kita itu kalau bisa sama keluarga dulu baru orang lain. Jangan dibalik ya hadirin. Kita di kantor terlihat baik, semua orang mengakui kita baik, tapi sampai rumah enggak. Di tempat kita kerja, sekolah, kita mungkin ngajar jadi guru, semua guru-guru sepakat, wah guru ini mah api pol. Tapi sampai rumah enggak ternyata. Begitu kita bekerja di sebuah pabrik, satu pabrik yakin bahwa ini adalah orang baik, tapi sampai rumah ternyata enggak. Di luar orang menganggapi kita baik, tapi di rumah kenapa enggak kita lakukan hal yang sama? Kita berbuat baik kepada orang kantor, orang pabrik, teman kerja, rekan sama guru, rekan-rekan sesama guru, atau teman-teman seprofesi. Kita baik sama mereka, kenapa kita nggak ngelakuin kebaikan dengan hal yang sama kepada keluarga? Siapa? Suami, istri, anak-anak. Kenapa jemaah? Harusnya kalau kita bisa baik sama orang, sama keluarga, kita juga bisa baik. Khairukum li ahli. Karena sabda Nabi, kalau kamu mau jadi orang terbaik, kamu pasti baik sama keluarga. Jemaah, saat nanti kita susah, itu gak ada orang lain yang peduli kok sama kita, kecuali segelintir aja yang benar-benar peduli. Sisanya ya baru bisa bantu doain ya, mudah-mudahan cepet selesai. Bantu doain doang. Sisanya kadang malah mentertawakan kita pas kita lagi susah-susah, sulit-sulit, ngedropnya, bangkrut. Lalu siapa tempat kita kembali setelah tentu saja Allah? Siapa yang paling bisa menerima kita saat kita lagi jatuh-jatuhnya? Siapa? Keluarga. Jamaah di luar hebat, nanti deh jatuh sakit, siapa yang ngurusin? Keluarga. Kita sebagai seorang istri tiba-tiba na'udzubillahnya sakit, siapa yang mohon maaf bersihin kotorannya? Ketika Anda cuma berbaring, gak bisa ngapa-ngapain, ke kamar mandi gak bisa, ke sini gak bisa, siapa yang bersihin kotoran istri saat terbaring lemah? Suaminya. Ada orang lain gitu mau ngurusin? Enggak, jarang sekali jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Bukan cuma tentang istri. Ayat ini memang tentang perempuan. An-Nisa. Surahnya surah perempuan. Ayatnya bicara tentang babnya bab perempuan. Tapi ini berlaku universal. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu sama pasanganmu perlakukan yang baik. Sama keluargamu perlakukan yang baik. Sama anak-anak perlakukan yang baik. Ingat sabda Nabi yang mulia, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya. Habis ini latih diri kita bareng-bareng, termasuk buat saya yang berbicara. Yuk kita baik di luar, baik juga di dalam. Kita royal di luar, di dalam lebih royal. Sama orang luar kita ngasih, kenapa sama orang tua kita pelit? Orang di luar sana kita kasih, kenapa sama istri kita pelit? Kenapa sama anak-anak kita begini banget? Selama mereka gak maksiat sama Allah, kasih, fasilitasi, belikan kalau memang mampu membelikan. Selama bukan maksiat kepada Allah, jangan digenggam terus. Siapa yang paling berhak dapat harta kita? Ditanya Rasulullah satu ketika, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham.
Kira-kira tuh 75.000. Siapa yang paling berhak dapat 1 dirham ini? Kata Nabi apa? Dirhamun anfaqtahu alal yatim, dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, wa dirhamun anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi SAW, 1 dirham yang kamu sedekahkan kepada anak yatim, 1 dirham yang kamu berikan kepada orang miskin, 1 dirham yang kamu berikan di jalan Allah, dan 1 dirham anfaqtahu ala ahlika yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, kamu berikan ala kepada ahlika, keluargamu, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, anfaqtahu ala ahlika, 1 dirham yang kamu berikan kepada keluargamu. Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ngasih sama istri, kita ngasih sama, kalau suami tentu bentuknya juga lebih tinggi lagi derajatnya, karena istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau membantu ekonomi finansial keluarga, itu mulia luar biasa kedudukannya. Kalau suami memang kewajibannya. Di antara semua yang kita berikan, kita sumbang di jalan Allah, anak yatim, fakir miskin, ternyata yang paling besar pahalanya di sisi Allah, anfaqtahu ala ahlik. Riwayat Muslim, kata Nabi, anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk keluargamu. Kadang kita belum terbayang ya jemaah, yang kita bayangin kalau kita sedekah buat masjid besar, kita sedekah buat sekolah besar, fasilitas itu besar iya, tapi yang a'zam, lebih besar, lebih agung, lebih dahsyat, powerful pahalanya, ternyata ala ahli. Sabda Nabi, kepada keluarga. Sudah seroyal apa kita akhirnya kepada keluarga? Sudah sebagus apa ternyata selama ini kita memperlakukan keluarga? Cucu termasuk gak? Termasuk. Kalau kita adalah seorang nenek, kakek yang diberikan kelebihan rezeki sama Allah, lalu cucu kita bisa kita fasilitasi, itu besar banget pahalanya. Lagi-lagi selama bukan maksiat. Keluarga hadirin, yuk royal. Kunci rezeki suami itu ternyata salah satunya adalah saat ia benar-benar mentuluskan apa yang ia cari dari rezeki yang Allah hamparkan di luaran sana, untuk kemudian pulang membawa makanan hidangan yang halal untuk keluarganya. Kalau dia ikhlas tulus karena Allah, itu pahala besar buat dia. Kunci rezekinya ada pada saat dia mau bekerja keras menafkahi keluarga. Di saat ikhlas karena Allah, di situ Allah hujankan rezeki. Maka biasanya jemaah, orang akan mudah mendapatkan keberkahan rezeki demi rezeki saat hubungannya dengan keluarganya juga baik. Rezekinya biasanya semakin Allah limpah dan berkahkan, dibanding yang hubungan dengan keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Keberkahan rezeki itu ada. Mas-mas, bapak-bapak, kita nih sebagai laki-laki jangan berpikir saya dapat rezeki itu ya kerja keras saya dapat rezeki itu ya emang karena saya dapat rezeki itu ya emang saya yang pintar nih menskemakan datangnya pundi-pundi rezeki ke dalam keluarga. Bukan cuma itu, tapi ingat, saat kita bekerja, rezekinya anak kita sedang Allah wasilahkan lewat diri kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Rezekinya istri kita Allah lewatkan di kita. Ingat ya hadirin, dilewatkan, karena kita cuma wasilah. Kita cuma wasilah. Jangan bilang, loh yang ngasih rezeki itu bapak ya, yang ngasih rezeki itu ayah ya. Bukan, kita bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 57.
Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Inna Allah huwa razzaq, sesungguhnya Allah itu ar-razzaq, yang maha memberi rizki. Jadi bukan saya, bukan bapak, bukan ayah, bukan siapapun, bos sekalipun, bukan. Bos wasilah, kita ya cuma wasilah. Kepala rumah tangga wasilah. Jangan GR dulu kalau kita dapat rezeki banyak, wah ini rezeki buat saya seorang. Bukan. Allah lagi nitip, hambaku, aku titip ya rezeki buat anakmu. Anakmu berapa toh? 5. Ini buat 5 anakmu, ini buat istrimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasangan kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena ternyata kunci rezeki dalam rumah tangga salah satunya adalah ada pada baiknya hubungan kita bersama pasangan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, bergaulah dengan cara yang baik dengan pasangan. Jamaah bisa kerja dengan tenang gak sih kira-kira? Kalau jamaah di rumah tangga lagi ada masalah, emang bisa tenang? Saya misalnya contoh. Saya lagi misalkan lagi berantem misalnya. Emang saya bisa ceramah dengan tenang gitu kalau lagi berantem? Kusut jemaah. Pasti kusut. Mukanya gak berbentuk tuh, gak jelas pasti. Istrinya marah, anaknya gak seneng. Gimana mau nyampein? Jamaah berbakti ya sama orang tua. Orang tuanya nonton dari rumah, alah, digituin coba. Misalnya, kalau kita bukan yang berbakti sama orang tua. Tapi kalau kita bakti sama orang tua, kita anak yang khidmat sama kita, punya bapak, kita punya ibu, kita punya orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tiada, kita khidmat, kita sambung silaturahmi sama karib kerabatnya. Kita mau bicara tentang birrul walidain, nyampe ke sini karena dibicarakan tuh bukan dengan lisan, tapi ucapan lisan itu benar-benar keluar dari hati. Apa yang dari hati nyampai ke hati. Makanya biasanya ulama itu sering nasihatin sholat malam. Karena efek yang orang sholat malam sama yang gak sholat malam dalam bahasa, tutur kata, penyampaian nanti beda kok. Ngaji pelan-pelan nanti lembutnya hati itu dibangkitkan lewat banyaknya ilmu yang dipelajari. Gimana cara dapat ilmunya? Ngaji. Orang yang sering beramal solih sama orang yang tidak, kata ulama, berbeda powerful ucapan beliau. Yang satu mah sama ucapannya, tapi yang satu mah gak nyampe ke dalam hati mereka. Yang satu Allah izinkan nyampe ke hati mereka. Kenapa? Padahal kan omongannya sama. Contoh ngomongnya sama begini, jangan lupa sholat ya. Yang satu yang ngomong orang yang benar-benar jaga subuhnya, sholat subuhnya, jaga sholatnya, jaga amal solihnya. Yang satu gak jaga sholatnya, sama-sama kalimat jaga sholat, tapi kira-kira powernya sama atau beda? Beda. Yang keluar dari lisan yang benar-benar menjaga sholat dengan yang keluar dari lisan yang gak pernah sholat, power kata-katanya beda. Orang ini sholat, begitu dia bilang jangan lupa sholat ya, nyampe nanti jemaah, oh ya Allah iya, makasih udah diingetin. Walaupun sekali lagi pepatah bahasa Arab, pepatah bukan hadis, pepatah mengungkapkan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat kepada yang dia bicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita
tetap kita melihat apa yang dia bicarakan dan siapa yang berbicara. Dia bicara tentang birrul walidain, tapi dia anak yang bakti sama orang tua. Lebih nyampe jemaah. Nyampe. Nah, kembali lagi soal berbicara, maka siapa yang paling berhak mendapatkan perkataan baik kita? Pasangan. Kadang gemesin. Mungkin pengen cubit hidungnya pakai tang. Saking gemesnya. Ya Allah, kenapa sih kok begini? Sabar. Allah masukkan Asiyah ke dalam syurga karena buah kesabarannya menghadapi suaminya. Siapa suaminya Asiyah? Fir'aun. Sekelas Fir'aun aja, istrinya loh jadi perempuan pemimpin syurga. Ada 4 kata Nabi perempuan yang memimpin syurga. Sesuai urutan zaman, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid ibunya Fatimah atau istrinya Rasulullah, dan Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad SAW putrinya Rasulullah SAW. Buat baik, tutur kata yang baik, omong yang baik, ucap yang baik. Yang paling berhak wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dalam ayat ini maknanya adalah keluarga. Dalam spesifik lagi, istri. Perempuan itu defaultnya, setelan pabriknya itu emang udah lemah lembut. Hanya pengecualian aja kalau ada kata-kata yang kasar. Mungkin ada perempuan yang kata-katanya kasar, gak sopan, kurang pantas. Tapi secara defaultnya, setelan pabriknya perempuan tuh kata-katanya santun. Ini yang perlu diperhatikan suami kepada istri. Saya juga lagi gak berbicara kepada siapapun kecuali pada diri saya sendiri juga jemaah. Yuk kita bersama-sama yuk jemaah perbaiki hubungan kita bersama pasangan dan keluarga kita. Karena rezeki Allah itu akan semakin Allah curahkan kalau hubungan kita sama keluarga baik. Harus baik-baik nih. Sama keluarga harus baik-baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhun, kalau kamu gak suka sama istrimu. Ayat ini memang spesifiknya untuk laki-laki, tapi nanti kita tadaburi lebih luas lagi, berlaku untuk semuanya, ya laki ya perempuan. Fa in karihtumuhun, kalau kamu tidak suka kepada pasanganmu, ada sesuatu yang membuat kamu ganjel. Kenapa sih? Kok naruh anduk pasti di atas kasur? Anduk tinggal samperin ke sini, disemperin begitu. Kenapa? Ada sesuatu yang gak kita suka dari kebiasaan pasangan kita, entah istrinya atau suaminya. Fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu ada sesuatu yang gak kamu suka dari pasanganmu, ingat, fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu gak suka sesuatu dari pasanganmu, boleh jadi dari yang kamu benci itu Allah jadikan kebaikan yang lebih banyak dari apa keburukan yang dia punya. Allahu Akbar. Indah jemaah. Suami kita punya kekeliruan, tapi ingat jasanya lebih banyak dari kekeliruannya.
Jangan suami kita salah sekali langsung kita mengalihkan pandangannya. Nggak ada kebaikan dari kamu mas. Astagfirullah. Aku nggak pernah lihat kebaikan dari kamu. Padahal kalau orang lain buat baik sama kita, traktir mie ayam aja, kita ingat seumur hidup jamaah. Lagi makan mie ayam, tiba-tiba dia pulang duluan. Oh iya pulang duluan ya, monggo, assalamualaikum. Pas kita mau bayar ke kasir, kasirnya bilang, sudah dibayar. Loh sama siapa? Tadi itu yang pulang duluan. Masya Allah. Langsung kita WhatsApp. Ya Allah mas, makasih ya mas, semoga sehat lancar berkah ya, semoga Allah memuliakan dunia akhirat ya, bla bla. Loh dia baru traktir apa? Mie ayam semangkok yang harganya cuma 7.000, 10.000 atau mungkin bahkan 15.000 misalnya. Tapi kita berterima kasih, kita bilang Masya Allah, doain luar biasa. Dan luar biasa kita ingat jasanya dia. Padahal cuma traktir satu mangkok mie ayam. Suami kita itu jamaah, keluar pagi, pulang malam, bawa rezeki. Mah ini rezeki. Ada yang sampai harus keluar kota. Ini alhamdulillah sayang dapat rezeki. Ada yang bertaruh nyawa, kerja bangunan, lagi bangun di lantai 18. Itu kalau nggak jatuh dari lantai 18, apa nggak udah selesai jemaah? Pertaruhannya nyawa pekerjaan suami kita. Lalu terus kemudian kita bilang, cuma gara-gara satu kesalahan, nggak ada kebaikan dari kamu mas. Atau sebaliknya, seorang suami bilang sama istrinya, 24 jam kamu di rumah berantakan, kamu ngapain aja? Ya Allah, istri digituin tuh pantang jamaah. Ada 2 kalimat, nih para suami tolong di screen video sebarluaskan. Ada 2 kalimat yang pantang kita ucap kepada istri kita. 1, rumah kok berantakan sih? Kamu ngapain aja di rumah? 1, tuh jangan tuh. Yang kedua, loh kok tanggal segini udah habis sih uang jajannya? Kan saya udah kasih uang bulanannya untuk 1 bulan. Nah ini pantang nih jemaah. Udah mah jadi laki-laki mah simpel aja. 2 wes. 1, jarang-jarangin marah. Kalau bisa gak usah marah. Yang kedua, sering-seringin transfer. Betul? Udah. Jarang marah, sering-seringin transfer. Udah aku transfer ya sayang. Udah begitu aja mah. Jadi kembali lagi ya hadirin, mas diperiksa audionya aman? Sambil diperiksa audionya aman semua? Jazakumullah khair. Jadi jemaah kembali lagi hadirin, kalau kita ada sesuatu yang gak kita suka dari pasangan kita, Allah berfirman, boleh jadi kebaikan dia lebih banyak dari sesuatu yang tidak kita suka. Kamu tuh ngorok ya kalau tidur? Saya tuh nggak bisa tidur kalau dengar orang ngorok. Ya udah, kekurangannya 1 mungkin ngorok misalnya kalau itu disebut sebagai kekurangan. Tapi kan kelebihannya banyak. Kamu nih gimana sih? Emang nggak bisa ya lebih rapi sedikit? Oke, kita yang merapikan. Tapi kan dia kelebihannya banyak. Bukankah menikah itu tujuannya adalah hunna libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa fungsi menikah? Kita pakaian untuk pasangan kita pakaian untuk diri kita. Apa fungsi pakaian hadirin? Menutup aurat. Ada aurat yang harus ditutup. Menjaga dari cuaca yang dingin, suhu udara yang dingin, ditutup. Suami tutup aibnya istri. Istri tutup aibnya suami. Saling cover, saling menutup. Kalau ada yang gak kita suka, evaluasi boleh. Jangan terus kemudian juga jadi hamba yang gak mau mengevaluasi diri. Aku begini aja deh, gak usah tuntut aku. Enggak, perempuan yang baik akan menjadikan suaminya laki-laki yang lebih baik. Dan suami yang baik akan menjadikan istrinya
perempuan yang lebih baik. Dalam Islam itu rumah tangga untuk saling support menuju surga. Coba tulis di kolom komentar. Rumah tangga adalah sarana saling support untuk masuk surga. Suami harus support istrinya supaya sama-sama gandengan tangan menua bersama sampai surga. Istri juga harus support suaminya. Kerja diingatkan, mas cari yang halal. Ada suami sesuatu yang melenceng, mas ingat ada Allah mengawasi. Untuk sama-sama bergandengan tangan masuk surga. Suami support istri, istri support suami, orang tua support anak-anaknya. Itulah rumah tangga. Harus selalu begitu hadirin. Dan selalu diingat ya jemaah, ayat ini tuh ayat pengingat. Fa in karihtumuhun, kalau kamu benci, ada sesuatu yang kamu gak suka dari pasanganmu, fa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi yang kamu benci itu, wa yaj'alallah fihi khairan katsira, Allah hadiahkan untuk kalian kebaikan yang lebih banyak dari kekurangan-kekurangan yang kamu benci. Takrah, kamu gak suka, kamu benci. Wa yaj'alallah, sedangkan Allah menjadikan pada pasanganmu itu fihi, dalam dirinya, kepribadiannya, khairan katsira, kebaikan yang lebih banyak dari kekurangan-kekurangannya. Allah kalau sudah bilang khairan katsira, kebaikannya lebih banyak, pasti banyak banget. Kan Nabi pernah cerita ya jemaah, ingat gak? Sabda Nabi, wahai perempuan, bertakwa kalian kepada Allah, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka ahlihan nisa, kebanyakan tuh kaum perempuan. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kok bisa banyaknya kaum perempuan? Yakfurna billah, apakah itu perempuan-perempuan kufur kepada Allah? Tidak. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kata baginda Nabi Muhammad, yakfurnal ashir. Dia gak kufur kepada Allah, tapi dia kufur kepada suaminya. Suaminya kerja keras, banting tulang, satu kesalahan cukup membuat mata menutup dari semua kebaikan yang telah dia berikan kepada kita sebagai seorang istri. Lalu kita bilang dengan kalimat yang menyakiti suami, kamu bukan suami yang baik, aku belum pernah melihat satupun kebaikan dari dirimu. Gimana bisa? Lawang tadi ditraktir mie ayam aja ingat seumur hidup. Ini udah nikah 18 tahun, cuma gara-gara satu kesalahan hapus semua kebaikan. Terhapus semua kebaikan-kebaikan, seperti panas setahun dihapus hujan sehari. Wahai amat Allah, wahai para perempuan-perempuan yang selalu Allah jaga kehormatannya, bersyukur. Salah satunya adalah kepada suami. Berterima kasihlah kepada suami. Suami kita sudah membawa kita, menafkahi kita, menghidupi kita. Kita punya kebutuhan, suami kita oke. Sayang aku beli gamis ya? Ya. Sayang aku beli jilbab ya? Ya. Sayang aku beli ini ya? Ya. Walaupun setelah dibeli sampai rumah, itu paket dari tahun lalu sampai tahun ini gak pernah dibuka, masih paketan gitu, gak dibuka. Masya Allah. Ya udah nikmatin aja jemaah. Allah menciptakan kita laki-laki, tugasnya bertanggung jawab. Karena mahkota laki-laki ditanggung jawab, perempuan mahkotanya ada di kehormatan diri dan rasa malunya. Makanya perempuan harus menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya, kehormatan anak-anaknya. Marwahnya itu harus ada dan dijaga. Sekali lagi Allah mengingatkan, fa'asa an takrahu syai'an, kalau kamu membenci sesuatu yang ada pada diri pasanganmu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sungguh Allah pastikan bahwa
kebaikan yang ada dalam diri pasanganmu lebih banyak dari kekurangan-kekurangannya. Mulai sekarang pulang, salim sama suami, minta maaf kalau pernah salah atas apa yang pernah dilakukan. Jangan sampai jadi penghuni sesuatu tempat yang paling membinasakan kita cuma gara-gara kita gak bersyukur sama suami. Ingat loh jamaah, satu mangkok mie ayam membuat kita terngiang-ngiang mengingatnya. Kebaikan suami lebih dari semangkok. Harusnya kita lebih bisa berterima kasih. Maafin bunda ya ayah, maafin ibu ya bapak, maafin aku ya sayang kalau sering melupakan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai sini hadirin? Mari kita buka sesi tanya jawab sebelum nanti kita melanjutkan. Buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube dan Instagram, buat teman-teman, terima kasih sudah membersamai secara online dari rumah. Semoga Allah mengganti semuanya dengan kebaikan. Dan kalau ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Begitu hadirin. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan lewat TikTok mas? Atau lewat IG atau lewat yang lain silakan. Ada? Ada pertanyaan? Bisa disematkan di kolom komentar kalau ada yang mau didiskusikan. Dari Vivi_Chandra. Oke. Boleh pakai mic dari Vivi_Chandra. Nih pakai ini aja mas, pakai ini biar terdengar. Maaf. Bagaimana? Apa? Bagaimana mestinya menghadapi suami lalai, tanggung jawab, nggak mau tahu urusan makan, yang dia anggap keluarga adalah ibunya dan adik-adiknya? Bagaimana kalau ada seorang suami yang dia lalai terhadap nafkah istri dan anak-anaknya, yang dianggap keluarga hanyalah ibu, bapaknya, orang tuanya, atau adik-adiknya? Itu gimana sih sebenarnya dalam Islam? Pertama, Allah berfirman, An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam terhadap istrinya. Apa makna qawwam? 3. Pemimpin, pendidik, penanggung jawab. Qawwam itu 3. 1 pemimpin, kedua apa? Pendidik, ketiga penanggung jawab. Kalau suami itu sudah mengambil akdun nikah, saya terima nikah dan kawinnya, dia sudah berakad, bukan cuma sama wali, bukan cuma sama Pak KUA, dia sedang mengambil mitsaqan ghaliza, perjanjian yang sangat dahsyat antara sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa ya Allah, dengannya aku terima dia sebagai istriku, aku siap bertanggung jawab kepada dirinya. Harus paham dulu nih, harus siap tanggung jawab. Maka hukumnya wajib siapapun yang sudah bersuami, statusnya adalah sebagai suami, dia wajib menafkahi istri, bertanggung jawab terhadap anak-anak, terkait keperluan makan minum mereka, terkait juga keperluan mereka, pakaiannya, tempat tinggalnya, makan minum mereka, kebutuhan mereka, wajib. Kalau ada suami yang tidak menganggap itu wajib, dia dosa besar. Dia menganggap keluarga cuma ibu dan adik-adiknya aja. Tentu nggak boleh. Terus gimana sih idealnya? Bukan setelah menikah orang tua 40%, adik-adik 30%, istri 30%, atau anak-anak istri 30%. Bukan. Setelah Anda menikah, baktinya pada orang tua 100%. Khidmat Anda kepada istri 100%. Anda menafkahi anak-anak 100%. Kalian nyambung silaturahmi dengan adik 100%. Semuanya 100%. Nggak dibagi-bagi, enggak. Tetap kita bakti sama orang tua, tapi jangan lupakan kewajiban. Kan begini loh istilahnya jemaah. Bakti sama orang tua hukumnya wajib. Menafkahi anak istri hukumnya wajib. Dua-duanya
tunaikan. Analoginya gini loh hadirin. Sholat subuh hukumnya wajib. Sholat zuhur hukumnya wajib. Asar, maghrib, isya hukumnya wajib. Saya mah milih sholat subuh aja. Zuhur, asar, maghrib, isya gak usah. Ya fair-fairannya dia dapat pahala sholat subuhnya, tapi zuhur, asar, maghrib, isyanya dia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Seorang suami gak bisa, saya mah yang penting orang tua sama adik. Gak bisa. Setelah menikah, ya orang tua, ya keluarga, ya istri, ya anak. Sadari baik-baik, pahami betul-betul bahwa kewajiban kita tuh bukan cuma sebatas sama orang tua. Kewajiban kita juga menafkahi istri dan anak-anak kita. Bertakwa sama Allah, ingat selalu bahwa hisabnya itu berat banget. Maka jangan sepelekan kewajiban yang namanya menafkahi keluarga. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Ada lagi, silakan hadirin. Boleh. Dibaca dari HP itu aja kan, Mas. Ada bisa. Dari Hesti Wirabuana. Ustadz, bagaimana kalau suami malah yang mencuri penghasilan istri dan memberikan kepada simpanannya? Hati-hati jatuh dulu tuh. Maaf. Jazakumullah khair. Ini Masya Allah ya. Ada begitu ya. Ada pertanyaan hadirin, bagaimana kalau seorang istri dicuri hartanya oleh sang suami, lalu suami yang mencuri hartanya sang istri itu memberikan kepada simpanannya? Satu, mengambil hartanya orang lain tanpa izin dosa. Itu istri kita kok. Lah, tergantung istri kita tuh hartanya dari siapa. Lah kalau hartanya dari kita, oke. Tapi kalau hartanya dia mutlak, uangnya dia mutlak, misalkan dia dapat warisan, ya itu mah uangnya dia mutlak kan. Tapi kita juga mau membersamai, boleh aja. Tapi kalau emang haknya dia, ya haknya dia. Fadhal, jangan dicampuri. Kalau apa yang kita dapatkan lalu kita berikan padanya, kita tolong dong yang ini mending disiniin aja, silahkan. Tapi kalau emang hartanya istri, dari sebelum nikah dia mau udah kaya raya, itu hartanya dia. Terus diambil, dicuri, diberikan kepada simpanan, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Diberikan kepada simpanan, na'udzubillah. Dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Jangan dekati zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat menyesatkan. Bertakwa sama Allah. Jangan sampai ada di antara hadirin atau yang nonton tayangan ini berbuat zalim kepada istrinya lalu malah mengkhianati istrinya. Jadilah laki-laki yang setia, yang dengan kesetiaannya dia menjadi laki-laki yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga dirinya dari perbuatan yang merendahkan dirinya. Salah satunya adalah dengan selingkuh, apalagi kalau sampai berzina, wala iyadzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Kenapa rusak? Ada suaranya. Oh, gara-gara tadi. Gak apa-apa. Qadarullah. Ada lagi? Atau hadirin? Ada? Ibu-ibu? Satu lagi pertanyaan terakhir. Ada? Boleh. Silakan Mas. Dari Zafa 3537. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seorang suami mengandalkan semua kebutuhan di tangan istri dan tidak peduli pada kebutuhan keluarga sampai strik berhutang untuk kebutuhan keluarga? Jazakumullah ahsanal jaza. Bagaimana kalau seorang suami itu hanya mengandalkan istri aja? Itu gimana? Dalam Islam, kewajiban mencari nafkah ada pada suami. Namun kalau istri mau membantu finansial keluarga, diperkenankan, boleh. Kalau seorang suaminya apalagi mohon maaf sakit parah, susah untuk mendapatkan finansial dengan maksud bekerja misalkan,
cuma tergeletak aja. Jadi mau gak mau anaknya atau istrinya yang dia mencari nafkah atau mencari rezeki untuk finansial keluarga. Gimana lagi jemaah? Silakan. Tapi kalau seorang suaminya sehat walafiat, bisa bekerja namun dia pemalas, selalu mengandalkan daripada harta istrinya, tentu laki-laki yang pemalas itu berdosa karena dia sengaja meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami. Gak ada hidup yang ideal, benar jemaah, saya sepakat. Hidup kita kan punya ujiannya masing-masing. Ada yang istrinya ya harus bekerja untuk memenuhi finansial kebutuhan rumah tangga. Ada yang cukup suaminya aja, istrinya di rumah. Hidup ideal itu cuma ada satu, di surganya Allah. Itu hidup yang paling ideal. Tapi kalaulah kita boleh menuju ideal, maka hendaknya seorang suami bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya. Jangan sampai seorang suami itu lalai daripada nafkah untuk istrinya, apalagi hidup bergantung kepada perempuan. Karena laki-laki punya kehormatan, punya wibawa, punya marwah yang harus dia jaga. Salah satunya adalah dengan Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, wabima anfaku min amwalihim, dan dari nafkah yang kamu berikan, min amwalihim, dari harta yang kamu cari. Jadi laki-laki nyari harta, hartanya dinafkahkan sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Case yang seperti ini kami mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbaik untuk perempuan, yang mana perempuan itu bersabar menghadapi suami yang pemalas, lalu tetap jangan pernah bosan-bosan mendoakan semoga Allah berkenan merubah beliau yang tadinya pemalas menjadi suami yang rajin untuk menafkahi istri dan keluarganya. Barakallahu fikum, semoga ini dapat memudahkan segala urusan kita, menjadikan rumah tangga kita makin sakinah mawaddah warahmah, hidup kita istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Besok Jumat kita ngaji ya jemaah, kajian Ahad pagi di sini. Kajiannya mulai subuh sampai syuruk. Sebenarnya bukan cuma Ahad aja jemaah. Setiap hari kita akan ngaji di sini. Nanti tolong digelar Mas ini karpetnya yang sebelah sana biar nanti memudahkan yang sebelah sana. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin, sama kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Kita saling doa mendoakan dan jangan lupa salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayahanda fi amanillah. Hati-hati Pak. Ibu, doakan orang tua, Bapak, doakan orang tua.